Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini ya, eh, saya akan membahas ya terkait dengan apa materi yang ada di pekan 7 ya, yaitu terkait dengan eh, apa turunan dari suatu fungsi ya. Jadi ini lebih khususnya di turunan pertama ya. Kemudian terkait dengan soal-soal yang akan saya bahas ini, eh, khususnya nanti kita menggunakan eh, turunan rantai seperti itu ya. Ya. Oke, disimak baik-baik ya. Jadi di sini ada dua soal ya. Untuk soal yang pertama ada dua poin ya. Jadi ada poin A sama poin B ya. Ya, intinya kita disuruh mencari turunan pertama dari fungsi f di suatu titik seperti itu ya. Oke, kita kerjakan terlebih dahulu untuk yang nomor satu A ini ya. Oke, untuk yang satu A ya, eh, di sini kita punya fungsi fx ya, sama dengan apa ini? 9x pangkat 8 ya, ditambah 8x ya. Nah, ini pangkat 15 ya. Kita punya fx seperti ini ya. Ya, jadi kalau fx seperti ini berarti turunan pertamanya kira-kira seperti apa terhadap x ya. Jadi f aksen x-nya kira-kira seperti apa? Ya, d per dx dari ini ya, tentunya ya. D per dx dari apa? 9x pangkat 8 ditambah 8x gitu ya. Nah, ini pangkat 15 ya. Nah, ya. Nah, di sini kita untuk mencari turunannya ya. Ini sebenarnya bisa ada beberapa cara ya untuk menentukan turunan pertama dari fungsi f terhadap x gitu ya. Atau f aksen x-nya ya. Ya, di sini ada beberapa cara ya. Cara yang pertama itu tentunya eh, diekspansikan ya di sini ya. Kita ekspansikan ya, tapi karena di sini itu pangkatnya 15 berarti ya kita kalikan ini sebanyak 15 kali gitu ya. Dan ini menurut saya terlalu bertele-tele seperti itu ya. Tidak cepat untuk mencari turunan pertama ya dari fungsi f terhadap x seperti itu ya. Sehingga di sini kita gunakan pendekatan eh, turunan rantai seperti itu ya. Jadi coba disimak baik-baik ya. Jadi apa? Kalau kita punya fungsi yang seperti ini ya. Nah, ini kalau kita lihat kan sebenarnya fungsi fx ini terdiri dari dua fungsi ya. Ya, fungsi yang paling luar itu kalau kita lihat ya, ini merupakan komposisi dari dua fungsi ya kalau kita lihat ya. Jadi fungsi yang terluar ini merupakan fungsi sesuatu pangkat 15 gitu ya. Kemudian untuk fungsi yang di lebih dalam itu fungsi 9x pangkat 8 ya, ditambah 8x seperti itu ya. Kalau kita menggunakan konsep turunan rantai, jadi kita kupas dari fungsi yang paling luar terlebih dahulu ya. Jadi kita turunkan fungsi yang di bagian paling luar terlebih dahulu ya. Nah, kalau kita lihat ini kan fungsi yang terluar ini kan kalau kita lihat kan sesuatu yang pangkat 15 ini ya. Ya, gitu ya. Nah, sesuatu pangkat 15 itu kalau kita turunkan ya menggunakan rumus yang ada di konsep turunan itu ya. Jadi kan ini kan berarti 15 ya dikalikan sesuatu ini ya. Berarti sesuatunya itu kan 9x pangkat 8 ya ditambah 8x ya. Nah, ini pangkat ya ini tentunya 15 min 1 ya karena sudah diturunkan ya. Nah, baru nanti ini dikalikan dengan turunan dari fungsi yang lebih dalam gitu ya. Jadi turunan dari fungsi yang di dalam ini gitu ya. Berapa kira-kira turunannya? 9x pangkat 8 berarti turunannya ditambah 8x turunannya apa berarti? Ya 9 dikalikan apa? 8-nya turun pangkatnya ya. Jadi 8 dikalikan x pangkat 8 min 1 gitu ya. Ditambah dengan 8 dikali 1 ini ya.
Nah, gini aja ya sebenarnya ya. Ya kan? Kemudian kalau kita sederhanakan ya, berarti ini 15 ya, dikalikan atau bisa saya tulis seperti ini ya. Ini 15 dikali ini kan ada 8, ini ada 8 ya. Jadi saya keluarkan 8-nya, saya tulis seperti ini ya. 9x pangkat 7 ditambah 1 ya. Nah, ini dikalikan dengan 9x pangkat 8 ya, ditambah 8x gitu ya. Ini pangkat 14 ya, saya kira ya. Oke, ya, gini ya. Sehingga kalau kita sederhanakan lagi, kira-kira berapa ini? 15 kali 8 itu kalau kali 10 kan 150 ya. Dikurangi 30 ya 120 ya. Ini 120 9x pangkat 7 ya ini ya. Ditambah 1 ya. Ini benar ya. 8x itu kan 8 ya turunannya. 9x pangkat 8 ya ditambah 8x ya. Nah, ini pangkat 14 ya. Nah, jadi kita sudah tahu ya. Jadi turunan pertama dari fungsi f terhadap x itu ya ini gitu ya. Nah, yang diminta di soal itu turunannya di saat x-nya itu sama dengan 8 ya. Jadi ya kan? Ya udah tinggal kita sehingga gitu ya. Yang diminta itu ya berarti f aksen 8 gitu ya. F aksen 8 itu bisa kita peroleh dari f aksen ya. F aksen x gitu ya. Saat kita substitusikan x-nya itu dengan 8 gitu ya. Ya udah ini tinggal kalian cari udah ya. Tinggal kalian cari. Berarti ini 120 dikali 9 dikalikan 8 pangkat 7 ya. Kemudian ditambah 1 ini ya hasilnya ya. Nah, dikalikan dengan 9 8 pangkat berapa ini? 8 ya, ditambah 8 kali 8. Nanti hasilnya dipangkatkan 14. Nah, ini silahkan kalian cari sendiri ya. Ini angkanya ribet ini ya. Jadi saya tidak melanjutkan perhitungannya. Jadi seperti itu ya. Ini untuk 1A ya. Bisa dipahami ya. Kemudian kita coba bahas yang 1B ya. Yang 1B itu ya 1B kita punya fungsi fx-nya itu sama dengan sin berapa itu? Saya lupa ya. Sin x pangkat 9 ditambah 8x kuadrat. Sin x pangkat 9 ditambah 8x kuadrat ya. Nah, kalau kita punya fx seperti ini ya, maka f aksen x-nya itu berarti ya d per dx dari fx gitu ya. Fx-nya sendiri apa? Fx-nya sendiri kan sin x pangkat 9 ditambah 8x kuadrat gitu ya. Nah, ini juga kita gunakan konsep rantai ya. Jadi kalau kita lihat ini merupakan fungsi komposisi dari dua fungsi ya. Yaitu antara fungsi sin x mungkin ya dengan fungsi x pangkat 9 ditambah 8x kuadrat gitu ya. Sehingga kalau kita gunakan aturan rantai, jadi kita kupas dari fungsi yang paling luar terlebih dahulu ya. Jadi fungsi yang paling luar itu kan fungsi sin. Nah, jadi turunan dari fungsi sin terhadap x gitu ya. Jadi fungsi fungsi sin sesuatu gitu ya kita turunkan ya. Jadi turunan dari sin itu kan cos gitu ya. Jadi berarti cos sesuatu ya. Sesuatunya itu berarti ya ini. Ya. Gitu ya. Baru nanti kita turunkan yang untuk fungsi yang lebih dalam ya di fungsi yang masuk lagi gitu ya. Fungsi yang lebih dalam lagi gitu ya. Fungsi yang setelah fungsi sin itu kan fungsi ini gitu ya. X pangkat 9 ditambah 8x kuadrat. Nah, ini turunannya berapa gitu kan.
X pangkat 9 turunannya ya 9X pangkat 8 gitu ya. Ditambah turunan dari 8X kuadrat ya berarti 8 dikalikan 2X gitu ya. Gini ya. Sehingga kalau kita sederhanakan ya mungkin 9X pangkat 8 ya, ditambah 16X gitu ya. Nah, ini dikalikan dengan cos ya. Cos berapa ini? X pangkat 9 ditambah 8X kuadrat gitu ya. Gini ya. Ya udah, ini berarti apa? Ini berarti ininya ya. Turunannya ya. F aksin X-nya ya nilainya ini. Gitu ya. Nah, sekarang yang diminta itu di titik apa itu? X sama dengan pi per 3 ya. Sehingga berarti F aksen mungkin saya tulis yang bawah di sini aja ya. F aksen pi per 3 ya udah kalian ganti aja. Nah, berarti F aksen X ya. Saat X-nya sama dengan ya pi per 3 gitu ya. Udah tinggal kalian hitung ya. Berarti tinggal kalian masukkan ya, berarti ya 9 dikalikan pi per 3 ya, pangkat 8 ya, ditambah 16 kali pi per 3 ya. Ini nanti dikalikan cos X pangkat 9 berarti ya ini pi per 3 ya, pangkat 9 ya, ditambah 8 pi per 3 pangkat 2 ya. Nah, ini nanti silahkan kalian cari sendiri hasilnya ya. Ya. Nah, dan perlu kalian ketahui juga ya. Jadi kalau pi ya, pi di sini ya, kalau tidak dalam fungsi trigonometri, pi itu kan nilainya ya bisa 3,14 atau 22/7 ya, suka-suka kalian ya. Tapi nanti kalau yang untuk pi yang ada di dalam fungsi trigonometri ini ya, nanti nilainya ya 180 ya. Jadi tolong nanti dibedakan ya. Gitu ya. Ya. Jadi ini nanti silakan kalian cari sendiri ya nilainya. Ini karena pangkatnya udah terlalu seperti ini ribet menghitungnya itu ya. Jadi silakan kalian teruskan sendiri ya. Oke. Kita bahas soal selanjutnya ya. Soal selanjutnya itu ya kita punya apa ini? Fx seperti ini ya. Jadi kita punya Fx-nya itu sama dengan apa ini? 2 ditambah tan X ya. Nah, ini pangkat setengah ya. Atau akar pangkat 2 ya, dari ini ya. 2 plus tan X ya. Kita disuruh mencari f aksen X-nya di titik X sama dengan pi per 2 ya. Oke. Karena apa? Mula-mula kita punya fx seperti ini ya, sehingga untuk f aksen X-nya ya, ini kita juga gunakan aturan rantai ya. Ya, nanti bisa kita gunakan aturan rantai ya. Jadi fungsi yang terluar itu ya pangkat setengah ini ya. Ya, pangkat setengah ini kalau kita turunkan ya, sesuatu pangkat setengah kalau kita turunkan ya, itu kan berarti ya setengah ya dikalikan dengan sesuatu ini ya, 2 plus tan X ya. Pangkat apa? Ya ini setengah min 1 ya. Jadi ini berkurang gitu ya. Dikalikan dengan apa? Turunan dari fungsi yang di dalam ini gitu ya. Nah, turunannya apa? Turunan dari 2 terhadap X ya 0 gitu ya. Konstan kan ya. Turunan dari suatu konstanta ya 0 gitu ya. Nah, kemudian turunan dari tan X terhadap X gitu ya. Apa kira-kira? Secant kuadrat X ya. Udah, ini tinggal diolah udah ya. Ini berarti
Ini pangkat min setengah, berarti setengah dikurangi 1 kan min setengah ya. Min setengah berarti nanti ke bawah. Ini jadi penyebut ya. Jadi yang posisinya ada di atas itu hanya 0 plus sekant kuadrat X ya. Atau ya sekant kuadrat X aja gitu ya. Nah, yang bawah itu 2. Ini berarti 2 plus tan X gitu ya. Udah berarti turunannya ya ini gitu ya. Sehingga F aksen berapa itu yang dicari? Pi per 2 ya. Nah, Pi per 2 ya. Pi sekan Pi per 2 itu kan kalau di fungsi masuk di fungsi trigonometri kan Pi per 2-nya jadi 90 ya. Ya, jadi ya berarti sekan kuadrat 90 ya, derajat ini ya. Sekan 90 berarti seper cos 90. Oh. Wah. Ini sepertinya nilainya ini ya. Tan 90 kan juga ini ya. Ini bentuknya tak tentu ini nanti ya. Ya. Atau ya. Ya, jadi ini tak terdefinisi mungkin lebih tepatnya ya. Karena kan ya. Ya, jadi ini tidak terdefinisi mungkin ya. Ya, nilai ini ya. Soalnya kan kalau kita lihat ya sekan 90 derajat itu kan sama dengan kan seper cos 90 ya. Seper 0 gitu ya. Ini tak terdefinisi. Begitupun juga dengan tan 90 derajat. Ini berarti kan sin 90 ya per cos 90. Nah, ini juga satu per ini juga ya. Ini juga sama gitu kan. Ya kan? Jadi ini masalah ya. Jadi mungkin ini kebetulan pemilihan titiknya itu kurang tepat ya sehingga nilai fungsinya itu ya 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 seperti itu udah ya. Tidak terdefinisi sepertinya ya. Nah, ini nanti kalian bisa coba cek menggunakan aplikasi ya mungkin ya, aplikasi banyak gitu ya online ya. Bisa pakai Wolfram atau yang lain itu ya. Nanti silahkan kalian cek apakah memang benar ya. Ya sepertinya ya ya benar seperti itu ya. Soalnya kalau kita lihat kan ya seperti ini ya, tidak terdefinisi ini ya. Sehingga akibatnya ini juga nggak terdefinisi juga ya. Gitu ya. Jadi untuk soal nomor 2 ini ya mungkin pengecualian ya mungkin ya karena kebetulan kita disuruh menentukan turunan dari suatu fungsi di suatu titik. Nah, titiknya ini yang jadi masalah gitu ya. Makanya ini biasanya kalau fungsi-fungsi trigonometri ya, pemilihan titik ininya ya, itu kita harus hati-hati ya. Kalau tidak hati-hati ya seperti soal nomor 2 ini ya. Hasilnya ya tidak terdefinisi gitu ya. Ya. Oke, mungkin begitu saja ya untuk diskusi kali ini. Nanti jika ada komentar ataupun yang lainnya silahkan kalian utarakan ya. Ini seperti itu ya. Takut pembahasan saya mungkin ada yang typo atau seperti apa ya. Karena akhir-akhir ini saya kurang fokus gitu ya. Jadi kalau ada koreksi silahkan dikoreksi gitu ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih banyak ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.